janji Allah Ta'ala kepada orang yang istirja manakala ditimpa musibah. Maksudnya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalimat inna lillah yang artinya sungguhnya kami milik Allah merupakan kalimat yang mentauhidkan atau mengesahkan Allah Ta'ala dan pengakuan sebagai hamba yang dimilikinya. Maksudnya ini musibah yang datang, saya sangat yakin yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan musibah ini Allah, dan hanya bisa memberikan solusi Allah. Nah itu maknanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepadanya lah kami akan kembali, adalah pengakuan bahwa Allah lah yang memastikan kita dan akan membangkitkan kita kembali setelah mati. Ini adalah keimanan bahwa Allah Ta'ala lah yang memiliki hukum di dunia dan di akhirat. Dan kita yakin bahwa segala urusan adalah milik Allah Ta'ala. Al-Baqarah 156 sampai 157 yang bunyinya alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka mengatakan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Maka janji Allah adalah kalau orang mengucapkan kalimat ini, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan. Maksudnya kalau musibahnya datang dikarenakan dosa-dosanya, maka akan dimaafkan dosa-dosa itu. Kalau dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mendapatkan rahmat. Rahmat ini maksudnya karunia, rezeki ya, yang akan Allah berikan dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ada musibah apapun yang kita tidak suka, langsung ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah langsung mendapatkan 3 janji Allah ini. Diampuni dosanya, diberikan rezeki atau rahmat, serta mendapatkan petunjuk. Dan benteng bagi orang-orang yang terkena musibah, dari syaitan yang membisikkan pemikiran-pemikiran busuk. Maksudnya kalau ada musibah kan dibuat kita galau, makin dibesar-besarkan, makin diajarkan untuk ke jalan yang salah kayak mabuk, narkotika, malah menambah perbuatan dosa itu dari syaitan semua. Kalimat istirja ini akan menutup pintu syaitan itu, akan memperkecil kegalauan yang ada, karena kegalauan yang ada ini adalah tunggangan dari syaitan. Kalau kita sedang ada ujian kemudian makin pusing, makin sumpah, itu karena ditunggangi oleh syaitan, karena kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya syaitan tunggangi untuk membuat kita makin sedih, kita makin sumpah, kita makin merasa tidak ada jalan keluar. Ini semua dari syaitan. Nah, kalimat istirja itu termasuk akan menepis semua itu. Contoh misalnya orang-orang non-muslim pada saat mereka tertimpa musibah, mereka makin mabuk kan, mereka makin ke diskotik, mereka makin ke bar, mereka makin melakukan banyak, bahkan puncaknya sampai makin celaka karena dia bunuh diri. Ini sebenarnya dosa besar kan gitu. Hanya karena masalah bisnisnya bangkrut, hanya karena putus cinta, hanya ini, hanya itu, yang semuanya itu urusan dunia, yang tidak ada urusannya sebenarnya dengan dia harus makin mencelakakan diri dia. Harusnya kan dia mencari solusinya. Dan itu yang sering terjadi pada orang-orang kafir, karena mereka tidak kembali kepada agama Allah dan tidak faham, maka ditutup solusi-solusi tersebut. Kesannya sudah tidak ada jalan keluar, semua orang benci dia, semua bermasalah sama dia, dia pun tidak akan tidak menemukan solusinya, sudah buntu di sana sini, orang ini akan bunuh saya, orang ini akan ganggu saya, dan seterusnya, seperti sudah tidak ada solusi. Padahal sebenarnya dengan kembali kepada Allah dipastikan maka akan mendapatkan jalan keluarnya, karena semua pintu-pintu bisikan syaitan yang membuat kita was-was, ragu-ragu, dan akhirnya khawatir terjerumus dalam kesalahan dan kecelakaan, itu akan tertepis. Maka orang yang mengucapkan kalimat ini otomatis mereka akan mendapatkan banyak sekali solusi ya. Jadi kalau kita lihat kisah para nabi-nabi ya, makin berat ujian dari kaum mereka, makin mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, itu makin berat ujiannya, makin beliau sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi-nabi ya, Nabi Ibrahim AS pada saat mau dibakar, bukannya malah negosiasi sama orang-orang kafir, enggak, makin dia bertakwa kepada Allah SWT. Nabi Musa AS pada saat mau dibunuh oleh Fir'aun, sudah ada di mulut ya, di pinggiran Laut Merah, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seterusnya, para nabi-nabi mereka makin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang dalam hidupnya tidak ada ujiannya, itu enggak mungkin. Para nabi-nabi aja diuji, begitu juga orang-orang setelahnya. Dan jangan heran dari ujian ini pindah ke ujian selanjutnya, memang begitu.
Ya, tapi ujian ini bukan bentuk benci Allah kepada kita. Justru kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah justru mengujinya. Nah, ujian yang datang ini tujuannya untuk tadi menginginkan derajatnya di surga, memberikan dia pengalaman selama di dunia, kemudian membersihkan dosa-dosanya, bahkan ada juga melipat gandakan pahala ya. Karena orang-orang yang ditimpa musibah kalau dia terima itu maka dia akan dapat pahala di situ. Jadi mereka makin lari kepada jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga menemukan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala itu setelah menyebutkan memang kami akan uji kalian. Ya, walanabluwannakum bisyai'in, dengan sedikit, minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan panen, wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang bisa menerima ujian Allah itu dan mereka bersangka baik pada Tuhan mereka. Selalu kita mulai dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun yang kita anggap buruk, tetap itu bisa saja baik ya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan hikmah di belakang itu semua, rahasia-rahasia yang hanya Allah mengetahuinya. Tapi kalau kita makin menunggangi musibah atau ujian itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan hanya minta solusi dari Dia, dipastikan itulah cara yang paling efektif. Tidak ada cara lain. Salah satu hal yang dianjurkan kita ucapkan, kita mengatakan khairan insyaallah. Semoga jadi baik dengan izin Allah. Semua apapun, kalau ada yang mengatakan saya mau sampaikan berita nih, kita bisa mulai dengan khairan insyaallah. Semoga baik, ya gitu. Ya, karena kita tidak ada solusi lain. Kita menerima takdir Allah dan kita bersangka baik, maka dapat solusinya dan pahala, atau kita berkeluh kesah tidak dapat solusinya dan dapat dosa. Kan begitu poinnya. Nah, seperti itu.